Does the name Tewkesbury mean anything to you? 1 tahun setelah kejadian pada Enola Holmes 2, Enola dan Tewkesbury bersiap untuk melangsungkan pernikahan. Namun di prosesi pernikahan, Enola masih berada di kamarnya, bukan karena tidak mau menjadi istri Tewkesbury, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Yaitu, Tewkesbury adalah keluarga bangsawan. Berbeda dengannya, meskipun saat ini dia dan kakaknya Sherlock Holmes diangkat menjadi detektif pemerintahan Britania Raya, tapi keluarga Holmes bukanlah bangsawan. Selain itu, keluarga yang hanya bisa hadir hanyalah Sherlock Holmes. Ibunya seperti diketahui pada film sebelumnya adalah buronan nomor 1 Britania, sementara Mycroft tidak bisa datang. Sementara untuk satu-satunya orang yang bisa hadir, bersikap dingin menanggapi adiknya akan menikah, dan justru lebih tertarik mengerjakan suatu kasus yang tidak Enola tahu. Meski begitu, Sherlock tahu bahwa berdasarkan riwayat keluarga Tewkesbury, pernikahan pasti akan dilaksanakan di Malta. Given the family's history, I presume the wedding will be in Malta. Malta? Tempat yang masih dijajah oleh Britania Raya pada masa itu. Ibu Tewkesbury bernama Lady Tewkesbury mendapat ide itu saat berbicara dengan teman-temannya. Salah satunya bertanya di mana dia dan ayah Tewkesbury bernama Peter menikah. Dia ingat bahwa dulu mereka menikah di Malta, tempat di mana mereka pertama kali bertemu, dan dulu Peter pernah menjadi prajurit di sana saat perang Britania melawan Afghanistan. And Ernest deeply loved his childhood summers there. I did. Dengan pertimbangan yang lambat, Enola akhirnya berangkat ke pernikahan. Tapi di tengah jalan ia diikuti pria berkuda. Enola sempat hendak menembaknya jika bukan pria itu melepas masker yang ternyata adalah Dr. Watson. Watson membutuhkan bantuan Enola karena Sherlock menghilang. In fact, I'm more or less certain, Enola, that Sherlock has been kidnapped. Enola mengingat pertemuan jamuan makan malam sebelum pernikahan. Di tengah Brigadir Sampson, ayah baptis Ernest Tewkesbury, Sherlock lebih terfokus pada satu orang yang berdiri di lantai atas. Setelah jamuan selesai, Enola mencari Sherlock yang curiga ada hal lain mengapa kakaknya mau hadir di pernikahannya. Tapi Sherlock enggan bercerita. Dia justru mempertanyakan keseriusan Enola menikah, yang artinya Enola akan menanggalkan nama Holmes dan mengakhiri pekerjaan sebagai detektif. Hal yang disayangkan bagi Sherlock karena Enola mempunyai kemampuan deduksi yang hebat. Pada akhirnya mereka berdua berselisih paham, dan itu adalah terakhir Enola melihat Sherlock. That was the last time I saw him. Kembali ke waktu normal, Enola dan Watson ada di kamar Sherlock. Semua terlihat terlalu rapi yang meyakinkan Enola bahwa Sherlock memang diculik. Cerutunya masih hangat dan terdapat hiasan kecil terjatuh di lantai. Enola yakin Sherlock meninggalkan petunjuk di tengah penculikan, dan benar ia menemukannya di cermin. Terdapat kode Morse yang bertuliskan Kos, salah satu kota di Afghanistan. Secara bersamaan, keluarga Tewkesbury kembali ke hotel. Enola hendak turun menemui Tewkesbury, tapi di luar dia melihat Sersan yang sempat dilihat oleh Sherlock pada jamuan makan. Sersan itu kabur sehingga Enola mengejarnya. Pengejaran itu berakhir pada sebuah gang kecil di mana Sersan itu ditembak seseorang misterius yang tidak sempat Enola lihat. Enola meminta Sersan itu memberitahu di mana Sherlock. Dengan nafas terakhirnya, dia hanya mengucapkan kata di sependengaran Enola sebagai wrath, atau artinya murka. Pada malamnya, Enola membuka buku Sherlock yang belakangan selalu ditulis. Terlalu banyak kode yang harus dipecahkan. Saat itu ada seseorang di luar pintu. Enola membuka dan langsung memukul orang itu yang ternyata adalah Tewkesbury. Pencarian sementara terhenti dan Enola harus menjelaskan mengapa ia tidak muncul pada pernikahan dan sudah berusaha cepat untuk ke sana. Tewkesbury prihatin dengan hilangnya Sherlock, tapi mempertanyakan mengapa Enola harus berusaha cepat ke pernikahan. Itu artinya Enola dari awal memang tidak siap tepat waktu ke pernikahan. I truly hope you succeed in finding your brother. I'm sure you will. Di tengah pertengkaran mereka, Enola pergi ke salah satu tebing, tempat di mana dia dan Tewkesbury sempat di sana sebelum pernikahan. Tewkesbury bercerita sambil menunjuk sebuah gua yang ada di dekat tebing. Dulu ayahnya sering mengajaknya ke sana. Konon ada bajak laut yang menaruh harta karunnya di sana.
Itu adalah salah satu kenangan terbaik yang Tewksbury punya di kota Malta ini. Dan Enola merasa ia sedang membuat satu trauma pada Tewksbury. Pada pagi harinya, Enola terbangun karena mendengar suara teriakan. Tampak dari jauh terjadi kebakaran tepat di hotel dia dan keluarga Tewksbury menginap. Sesampainya di sana, dia mendapati bahwa Tewksbury masuk ke dalam hotel terbakar itu untuk mencari ibunya. Enola segera masuk. Dengan segala usaha, ia sampai menemui Tewksbury. Tapi Enola melihat pintu kamar ibunya, kuncinya seperti didobrak paksa. Ketika Tewksbury mengatakan dia tidak mendobrak pintu, Enola mengajaknya keluar dari sini karena besar kemungkinan ibunya juga diculik. She has been kidnapped! What? We have to leave! We have to go right now! Pindah ke tenda darurat, Watson mengobati Enola. Saat itu Enola menanyakan apa yang akan dilakukan Sherlock jika dia ada di sini. Watson hanya menjawab, yang ada di sini adalah Enola, bukan Sherlock. Sherlock pernah mengatakan bahwa Enola sama pintar dengannya. Jadi Watson menyarankan Enola untuk berpikir dengan versinya sendiri. Tapi pertama-tama, Enola disarankan untuk menemui Tewksbury meskipun mereka saat ini bertengkar. Enola dan Tewksbury pun berjalan keluar. Enola yakin Sherlock dan Lady Tewksbury diculik oleh orang yang sama, tapi tidak tahu mengapa. Tewksbury lalu pergi untuk meminta bantuan ayah baptisnya, dan Enola mulai menggunakan istana pikirannya. Di dalam istananya, Sherlock juga akan membantu, menuntun Enola tentang penyebab ibu Tewksbury diculik. Mengapa harus membakar hotel? Kesimpulan yang didapat, karena pelaku juga tidak menemukan yang dicari. Mereka membakar hotel supaya tidak ada yang menemukan apa yang mereka cari. Enola kembali ke kamar ibu calon mertuanya. Satu-satunya yang penting yang ditemukan adalah kotak dengan simbol 2 pedang. Simbol yang sama dengan catatan Sherlock. Di dalamnya terdapat banyak medali. Kembali ada seseorang yang berusaha masuk. Enola lebih berhati-hati dan menyerang dari belakang. Mereka sempat berkelahi dan dimenangkan oleh Enola. Semua terhenti karena pria itu ternyata memang mencari Enola. Dia bernama Michiel Mizzi dari partai anti-reformis yang ingin memerdekakan Malta dari Britania. Dia mempunyai informasi penting bahwa Sherlock diculik oleh Profesor Adeline Rudd. Pelafalan nama belakangnya mirip dengan pesan terakhir Sersan sebelumnya. Belum sempat berbicara lanjut, mereka melihat polisi datang. Michiel kabur dengan mengatakan dia akan di sekitar Enola sehingga mereka bisa bertemu lagi. Enola lalu dibawa ke kepolisian Malta. Ketika dia menjelaskan bahwa ia mencari orang bernama Profesor Adeline Rudd, belum sempat dijawab, Tewksbury membawa gubernur Malta untuk membebaskan Enola. Di luar, secara kebetulan Enola melihat seseorang wanita bergaun ungu berbicara dengan 2 orang bertopeng. Salah satunya adalah gubernur Malta. Gaun wanita itu memiliki hiasan yang sama dengan yang ditemukan di kamar Sherlock. Alhasil ia mengejar wanita itu sementara Tewksbury diminta untuk mencari informasi tentang Adeline Rudd. Sampailah di sebuah terowongan, wanita itu kabur ketika Enola hendak berbicara dengannya. Enola sempat kehilangan jejak sampai wanita itu muncul dengan pistol di tangan. Dan ketika Enola menyangka wanita itu adalah Adeline Rudd, tiba-tiba sebuah tembakan melayang mengarah ke wanita itu dan tewas seketika. Enola berusaha mencari penembak. Intuisinya mulai muncul. Mengapa dia seperti sedang dipermainkan? Dia mengingat musuh pada film sebelumnya yang akan memberikan permainan-permainan lain pada mereka dan secara singkat bisa kabur dari penjara. Enola sadar bahwa Profesor Adeline Rudd adalah nama samaran dari Profesor Moriarty. Seketika itu juga, dari atas Moriarty mengalungkan tali ke leher Enola dan menggantungnya. Enola melawan saat Moriarty turun dan sempat menjudutkannya menanyakan di mana Sherlock. Tentu tidak ada jawaban dan sampai di perkelahian mereka, Enola nyaris mati jika ibunya, Eudoria Holmes, tidak datang. Sambil menyandra Enola, Moriarty kabur dengan cairan peledak buatan Eudoria. Setelahnya, Enola bertanya mengapa ibunya ada di sini. Jawabannya sudah jelas, adalah untuk menghadiri pernikahan Enola meskipun tidak secara langsung. Tapi tugasnya bertambah setelah mengetahui Sherlock menghilang. Eudoria kembali pergi dengan memberi saran pada Enola. Teka-teki selalu secerdik pembuatnya. Moriarty punya pikiran yang sama dengan Sherlock. Lihat apa yang ada di depan, tapi jangan lupa untuk melihat di balik itu.
The puzzle is always as devious as the setter. Pindah ke sisi Sherlock, Lady Tewkesbury juga ditahan di sana. Moriarty datang memberi minum hanya pada Sherlock. Jika Lady Tewkesbury juga ingin minum, Sherlock harus menjelaskan apa rencana Moriarty. Sherlock menjelaskan Moriarty pasti ada di sini tahun lalu. Salah satu petinggi di sini adalah orang yang membebaskannya, lalu membuat rencana untuk membuat Enola menikah di sini. Entah bagaimana caranya, tapi itu berhasil. Moriarty lalu menyuruh mengapa tidak menanyakan pada Lady Tewkesbury, karena Lady secara tidak langsung termanipulasi untuk mengadakan pernikahan di Malta. Seseorang yang bertanya di mana Lady dan Peter menikah adalah wanita yang ditembak Moriarty sebelumnya. Sherlock lalu melanjutkan, Moriarty menculiknya untuk membuat Enola bekerja untuk Moriarty. Tapi untuk apa? Yang Sherlock tahu, balas dendam bukanlah sifat pribadi Moriarty. Moriarty mengatakan ia membenci kemunafikan dan kecewa dengan analisa Sherlock yang terlalu biasa. Sherlock lalu meminta Moriarty untuk memberikan minum kepada Lady. Tapi Moriarty justru menumpahkan air itu di depan Lady karena jawaban mengecewakan Sherlock. Do not worry, Lady Tewkesbury. Enola will succeed. Di sisi Enola dan Tewkesbury, mereka akhirnya berbaikan dengan berenang bersama. Pada malamnya, Enola baru menjelaskan alasan keraguannya saat pernikahan. Tekanan dikelilingi keluarga bangsawan, sementara dia sendiri hanya bisa membawa satu keluarga saja untuk datang. I'm sorry. I know I hurt you terribly. Setelahnya di kamar Enola, ia memikirkan tujuan Moriarty. Tapi satu persatu orang muncul ke kamarnya. Tewkesbury, Eudoria, Watson, dan Michael. Eudoria menolak secara Sherlock yang selalu sendirian ketika berpikir. Berbagai informasi tentu lebih baik. Mereka lalu berbicara tentang wanita bergaun ungu. Dia sempat berbicara dengan dua orang. Selain gubernur, dan satu pria lagi bertopeng dengan banyak medali. Jumlahnya sama dengan ayah baptis Tewkesbury, Brigadier Sampson. Dan ada satu medali yang sama dipakai dengan sersan yang tewas sebelumnya. Enola meminta medali yang ditemukan di kamar ibu Tewkesbury. Salah satunya juga ada yang sama, dan itu adalah medali perang antara Britania dan Afghanistan. Dipastikan medali-medali ini adalah milik Peter Tewkesbury sebagai yang pernah ikut di perang tersebut. Well, we need to speak to him. How do we speak to him? Mereka harus berbicara dengan Sampson, sembari mencari tahu hubungan perang itu dengan Moriarty. Tewkesbury dan Watson akan menemui Sampson menanyai tentang perang terdahulu di kota Kos, Afghanistan. Sebelum lanjut, berdasarkan novel Sherlock Holmes, Watson adalah mantan prajurit medis di Afghanistan. Karena cerita di film ini tentang Afghanistan, latar belakang Watson dirubah menjadi mantan prajurit medis di Ashanti. Captain Watson, I served in Ashanti. Secara lanjut, Enola, Eudora, dan Michael menyelinap ke ruang arsip mencari tentang perang terdahulu. Ditemukanlah arsip itu yang halamannya sebagian dirobek, namun bekas tulisannya berbekas di sampul, sehingga Enola berusaha menulis ulang berdasarkan bekas itu. Dan kesimpulan dari tulisan itu adalah, perang antara Britania dan Afghanistan diakhiri dengan ganti rugi 1 ton emas Afghanistan, tapi bagi warga setempat, mereka menyebutnya sebagai pencurian. Enola berpendapat, Moriarty tahu soal emas itu, dan itu didapati oleh orang yang menulis arsip ini, yaitu Sersan N. Smith, sersan yang ditembak di gang sempit sebelumnya. Dialah orang dalam Moriarty tentang emas dan pembebasan Moriarty. Now, on you go. Make hell. Enola segera menemui Tewkesbury dan Dr. Watson menjelaskan hal yang sebenarnya. Emas itu berada di kota Kos, dicuri atas perintah pemerintahan Britania dengan dalih ganti rugi perang. Hal ini membuat Tewkesbury bertanya pada Sampson, apakah ayah kandungnya adalah orang baik atau tidak. Secara mengejutkan, Sampson mengatakan bahwa Peter Tewkesbury adalah orang yang memimpin operasi penjarahan itu. The operation was his. Tewkesbury pergi keluar dan Dr. Watson mencoba menenangkannya. Di dalam, Enola bertanya tentang di mana emas itu saat ini. Sampson menjawab, saat itu mereka membawa emas tersebut dan membuat situasi seolah-olah ditemukan di Malta. Namun emas itu tidak benar-benar sampai. Peter Tewkesbury mengalami krisis batin. Saat kapal sampai di Malta, Peter menunggu anak buahnya turun, lalu menenggelamkan kapalnya dan menyatakan emas itu ikut tenggelam. Lalu untuk menutupi perbuatan itu, di depan Imperium Britania,
Mereka menyalahkan tentara Malta di unit mereka sebagai pengkhianat. Samson sendiri tidak tahu di mana pasti emas tersebut. Peter dulu mengatakan emas tersebut milik bajak laut. Cukup dirinya saja yang ternodai, tidak dengan prajurit lain. Emas bajak laut membuat Enola berpikir bahwa cerita Tewkesbury tentang gua yang berisi harta karun itu adalah benar, karena di sanalah tempat ayahnya menaruh emas tersebut. Artinya, dari awal Enola sudah mendapati tempat itu, sementara Moriarty tidak tahu. Time spent here, they were some of the happiest of my life. Itulah mengapa sebelumnya Moriarty tidak membunuh Enola yang bisa saja dilakukan karena dia membutuhkannya. Dan yang memberi petunjuk kode Morse di kamar Sherlock adalah Moriarty. Secara tidak langsung, Moriarty menuntun langkah Enola untuk menemukan emas tersebut. Dengan kondisi ini, Enola mempunyai rencana sebelum pergi ke gua harta karun. And I have a plan. Sampailah di dekat gua, Watson diminta Enola berjaga di luar sesuai rencananya. Enola masuk sendirian ke gua, menelusuri ke dalam, melihat simbol dua pedang, dan akhirnya menemukan emas itu yang ditaruh di dalam air. Ia kemudian berjalan keluar. Watson tentu saja disandra oleh Moriarty. Para penjahat bayaran juga mengepung Enola. Enola menanyakan di mana Sherlock. Moriarty tidak memberitahu sampai emas itu didapatkan. Enola tidak percaya dilihat dengan mudahnya Moriarty membunuh dua anak buahnya. Dan benar saja saat emas itu dibawa keluar, Moriarty memang tidak mau memberitahu di mana Sherlock. Enola sudah tahu itu, maka sekarang adalah akhir dari rencananya. Michiel membawa orang dari partai anti-reformatifnya dan balik mengepung Moriarty. Namun, menembak atau menanyai di kondisi seperti ini pun, Moriarty tidak akan membuka suara. Jadi, Enola menunggu satu momen, membiarkan Moriarty kabur dengan racikan bomnya. Di saat itulah, Moriarty akan kabur dan akan menuntun di mana tempat Sherlock dan Lady Tewkesbury disekap. Teka-teki selalu si cerdik pembuatnya. Sekarang adalah ronde kedua antara Enola Holmes melawan Moriarty. Perkelahian itu hampir kembali dimenangkan Moriarty, tapi Enola kembali bangkit. Meskipun Moriarty memakai senjata, Enola berhasil mengalahkannya dengan tangan kosong. Ia lalu masuk ke dalam dan menemukan Sherlock. Sherlock meminta Enola untuk membebaskan Lady terlebih dahulu dan terlepas. Tapi Moriarty kembali muncul dengan tembakannya. Ia kembali menjudutkan Enola. Lady diam-diam menyelinap untuk membebaskan Sherlock. Enola tahu itu dan sengaja mengulur waktu. Sampai di mana Sherlock berhasil lepas dan dengan satu pukulan saja dia berhasil menghempas Moriarty. Pistol Moriarty diambilnya dan Sherlock sangat emosional untuk menembak Moriarty. Memasukkan Moriarty ke penjara sama saja dengan membiarkannya kabur. Mereka pasti akan bertemu lagi. Moriarty justru membenarkan hal itu. Tapi Enola memberitahu bahwa Sherlock terlalu emosional. Kata-kata yang pernah diberikan Sherlock pada Enola. Sherlock akhirnya mengurungkan niatnya, tapi Lady Tewkesbury datang dengan menggenggam batu untuk memukul pingsan Moriarty. Kasus pun selesai. Moriarty dan Samson serta Gubernur Malta ditahan di penjara super ketat di Britania, meskipun diragukan Moriarty akan diam saja. Di sisi Enola dan Sherlock, Sherlock memuji Tewkesbury sebagai pria pemberani. Dengan semua kejadian ini, dia tetap tersenyum untuk menghibur ibunya seolah sudah terbiasa. Sherlock lalu berbicara tentang penculikannya. Ia baru tahu rasanya takut ketika tiba-tiba berada di tempat yang gelap dan bersama seseorang yang tidak bisa ia lindungi. Namun di satu sisi ia yakin adiknya akan menolongnya. Enola berusaha menghiburnya dan Sherlock sekali lagi memuji Tewkesbury lalu menyampaikan rasa bersalahnya atas perselisihan terakhir antara ia dan Enola tentang pernikahan. Pada dasarnya layaknya seorang kakak yang menyayangi adiknya. Terkadang Sherlock menganggap Enola sebagai anak kecil dan dia lupa bahwa suatu saat adiknya akan memilih jalan hidupnya sendiri. Mereka lalu berpelukan. Turns out I've been getting older every day. Yes. Malamnya, Tewkesbury sedang melakukan pengunduran diri dari gelar bangsawan. Nama aslinya adalah Ernest Tebiti Gore. Tewkesbury adalah gelar keluarga pemberian Ratu Britania. Tapi Enola tetap memanggilnya dengan Tewkesbury karena lebih mudah disebut.
It just hurts to say. bad, isn't it? Does it feel right for you? Dan akhirnya masuk ke scene penutup, pernikahan mereka diulang kembali dengan nuansa acara yang lebih privasi sehingga Ibu Enola bisa hadir bahkan menjadi penghulunya. Dan film ditutup dengan Ernest T.B. Gore dan Enola Holmes resmi menjadi suami istri.